Selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang mana pada hari ini Miss bisa menyampaikan materi video pembelajaran untuk kalian. Nah, semoga video pembelajaran ini bisa kalian pelajari. Nah, anak-anak Miss, misalnya contoh Miss saya nggak suka membaca buku, jadi silakan kalian dengar video penjelasan dari saya berdasarkan yang saya jelaskan ini berdasarkan buku. Nah, jadi silakan kalian lihat halaman 36. Di halaman 36 ini kita akan membahas tentang periodisasi zaman praaksara berdasarkan benda dan budaya. Jadi di mana awal yang pertama kita sudah membahas periodisasi zaman praaksara berdasarkan apa yang kita bahas? Masih ingat berdasarkan geologi. Nah, yang pertama, kita akan membahas periodisasi zaman praaksara berdasarkan benda dan budaya. Kita akan membahas dua zaman. Yang pertama, kita akan membahas tentang zaman batu, dan yang kedua adalah kita akan mempelajari tentang zaman logam. Zaman batu terdiri dari zaman Paleolitikum. Mungkin kalian tidak asing lagi karena video sebelumnya saya sudah jelaskan. Yang kedua, Mesolitikum. Dan yang ketiga adalah Neolitikum. Dan yang keempat ini yang kita pelajari adalah zaman Megalitikum. Oke, selanjutnya zaman logam. Zaman logam ini terbagi lagi zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi nanti yang akan kita pelajari. Oke, yang ketiga tadi zaman besi ya. Nah, itu saja yang akan kita pelajari hari ini videonya. Jadi anak-anak Miss silakan lihat halaman 36. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang periodisasi zaman praaksara berdasarkan benda dan budaya, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah zaman batu. Apa itu zaman batu? Nah, jadi zaman batu terjadi sebelum zaman logam dikenal, karena zaman yang kedua itu adalah zaman logam yang akan kita pelajari. Jadi anak-anak Miss, zaman batu menunjuk pada satu periode di mana alat-alat kehidupan manusia itu umumnya, dominannya, mereka menggunakan batu, walaupun ada juga alat-alat tertentu yang terbuat dari kayu dan tulang-tulang hewan. Nah, tapi zaman batu ini periodisasi lagi menjadi 4 zaman. Antara lain yang pertama tadi disebut zaman yang pertama adalah Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua adalah Mesolitikum atau zaman batu tengah, dan yang ketiga adalah Neolitikum, dan yang keempat adalah zaman Megalitikum. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang zaman yang pertama dulu ya, zaman batu tua atau disebut dengan zaman Paleolitikum. Silakan simak baik-baik video saya. Semoga hari ini saya buat video kalian bisa paham materi pembelajaran yang saya berikan. Nah, jadi di sini zaman Paleolitikum adalah zaman praaksara yang bermula kira-kira 50.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Periode zaman ini adalah antara tahun 50.000 sebelum Masehi sampai 10.000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia Peking dan manusia Jawa telah ada di Afrika, Eropa, dan Asia. Nah, jadi pada saat itu manusia yang seperti manusia jenis Neanderthal telah hidup pada awal tahun 50.000 sebelum Masehi. Manakala pada 20.000 sebelum Masehi, manusia Cro-Magnon sudah menguasai kebudayaan di Afrika Utara dan Eropa. Jadi beberapa perkembangan kebudayaan ditemukan di sekitar Pacitan. Pacitan itu di mana? Yaitu Pacitan itu di Jawa. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi pada saat zaman batu ini atau disebut dengan batu tua, nah, pada masa inilah manusia hidup berpindah-pindah dalam kumpulan kecil untuk mencari makan. Mereka hidup nomaden. Nah, jadi ratusan tahun bahkan ribuan tahun mereka melakukan hal seperti itu. Jadi peninggalan yang ada pada masa ini adalah kapak genggam, penetak, pemotong, dan peralatan-peralatan yang berasal dari tulang hewan. Spesies manusia purba yang hidup pada zaman batu tua ini yaitu adalah Meganthropus paleojapanicus dan Picanthropus erotus. Ini yang mencerminkan kehidupan zaman Paleolitikum, di mana kondisi mereka ini memaksimalkan batu sebagai alat
untuk mencari kehidupan. Nah, ketika mereka ingin menghidupkan api untuk membakar hewan, mereka menggesek-gesekkan batu. Ketika mereka ingin berburu hewan, mereka menggunakan batu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang zaman yang kedua atau zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Jadi anak-anak Miss, pada masa zaman Batu Tengah ini, jadi Indonesia manusia hidup tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Yaitu mereka dengan berburu dan mereka juga menangkap ikan. Jadi biasanya mereka itu mempunyai tempat tinggal yang agak tetap. Jadi mereka biasanya bercocok tanam dan memilih lokasi tempat tinggal di pantai dan di goa. Karena di pantai itu di sekitaran mereka terdapat banyak makanan-makanan, begitu juga di goa. Nah, jadi mereka memilih goa supaya bisa mereka untuk berlindung dari hewan-hewan buas. Jadi anak-anak Miss, pada zaman Mesolitikum di Indonesia ini, manusia hidup tidak jauh berbeda kan tadi Miss bilang dengan zaman Paleolitikum, yaitu ya mereka berburu dan menangkap ikan. Namun ya tadi saya bilang pada masa itu dikenal mulai mereka mempunyai tempat tinggal agak tetap dan mereka bercocok tanam dengan secara yang sederhana. Jadi mereka ya khususnya mencari tempat tinggal itu di bibir pantai dan di goa-goa. Inilah contoh kehidupan pada zaman Batu Tengah atau zaman Mesolitikum di mana mereka hidup di goa. Selanjutnya kita akan bahas tentang masa Neolitikum. Nah, kenapa dibilang Neolitikum? Jadi zaman Neolitikum atau zaman batu. Nah, jadi disinilah zaman mudalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman praaksara yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, lalu pertanian mereka sudah menetap, peternakan dan pembuatan tembikar. Jadi mereka sudah maju ke arah yang sebelumnya, yaitu di zaman Mesolitikum. Jadi mereka sudah hidup menetap, mereka juga sudah mengenal akan pertanian, peternakan maupun pembuatan tembikar. Nah, inilah yang mencirikan zaman Neolitikum. Jadi mereka sudah punya tradisi kebudayaan, yaitu bercocok tanam, berternak, dan dalam pembuatan tembikar. Selanjutnya adalah zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Jadi di sini kenapa dibilang Megalitikum ini? Karena berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Nah, jadi kita bisa sebut Megalitikum ini zaman batu besar, di mana pada zaman ini terdapat batu-batu besar. Oke. Nah, jadi pada zaman ini sudah mulai manusia sudah mengenal kepercayaan roh-roh nenek moyang mereka. Jadi mereka ini biasanya menyembah roh-roh yang ada dalam batu besar tersebut. Jadi penemuan yang terdapat pada zaman batu besar ini seperti kuburan. Jadi pada zaman praaksara juga ditemukan mani-mani, alat perunggu dan besi pada zaman Megalitikum ini. Kalian bisa lihat peninggalan-peninggalannya orang-orang yang hidup pada zaman Megalitikum itu. Orang-orangnya bertubuh besar seperti yang ada di foto. Ini juga peninggalan-peninggalan zaman Megalitikum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang zaman logam. Jadi di sini zaman yang kedua adalah zaman logam. Zaman logam di Eropa, zaman logam ini mengalami 3 fase, yaitu zaman tembaga, perunggu, besi. Nah, jadi adapun di Kepulauan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Jadi tembaga tidak, tapi akan kita pelajari juga. Zaman logam ini adalah suatu zaman pada zaman praaksara ketika manusia purba sudah dapat membuat alat-alat kehidupan yang bahannya ya tentu pasti berasal dari logam. Oke, kalian bisa lihat. Kita akan bahas tentang zaman logam dulu. Nah, zaman logam
dibagi lagi menjadi 3 periode, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Yang pertama kita akan membahas tentang zaman tembaga. Kenapa dia dibilang tembaga? Jadi pada zaman tembaga, manusia purba telah mampu membuat alat kehidupan yang bahannya terbuat dari tembaga. Namun pada saat ini, zaman tembaga ini tidak dikenal di Indonesia karena benda-benda peninggalannya memang tidak ditemukan di negara kita. Yang kedua adalah zaman perunggu. Anak-anak bisa lihat ya, zaman tembaga ini contohnya, tapi benda-benda ini tidak ditemukan di negara kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang zaman perunggu. Nah, jadi di zaman perunggu ini adalah suatu masa ketika manusia purba telah dapat membuat alat-alat kehidupan yang bahannya dari perunggu ya, seperti kapak corong, nekara, area, perhiasan, manik-manik, moko, dan bejana perunggu. Nah, jadi budaya perunggu ini berasal dari Dongson. Dongson itu di mana? Yaitu di Vietnam, sehingga dinamakan kebudayaan perunggu ini sebagai kebudayaan Dongson. Ditemukanlah benda-benda perunggu ini memang membuktikan bahwa lalu lintas perdagangan antar pulau pada masa zaman perunggu ini sudah berlangsung. Pelayaran dan perdagangan rupanya telah berkembang, tidak hanya antar daerah tetapi juga antar pulau. Masyarakat pun telah hidup lebih tertib dan teratur. Jadi mereka membuat alat-alat dari logam, sangat memerlukan pembagian tugas yang lebih khusus. Itulah maka sebabnya pembagian kerja antara anggota masyarakat sudah teratur dan terorganisir secara baik. Karena itu pula lah jumlah perkampungan pada zaman perunggu ini semakin besar dan semakin luas karena mereka sudah terorganisir dan sudah melaksanakan pembagian kerja. Selanjutnya, Anda bisa lihat peninggalan-peninggalan zaman perunggu. Kalian bisa lihat itulah contoh peninggalan-peninggalannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang zaman besi. Nah, jadi zaman besi ini dia akan lebih canggih lagi daripada zaman tembaga dan zaman perunggu dan zaman-zaman yang kita bahas tadi, zaman batu. Oke? Nah, jadi kalian bisa lihat zaman besi. Jadi pada zaman besi, manusia purba telah pandai melebur besi guna untuk apa? Ya, untuk membuat alat-alat kehidupan. Padahal untuk dapat melebur besi memerlukan energi panas di atas 3.500 derajat Celcius. Hal inilah yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak zaman praaksara telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup tinggi. Nah, jadi zaman besi inilah yang kalian bisa melihat agak lebih canggihnya. Jadi pada zaman besi ini masyarakat juga sudah semakin maju dalam bidang pertanian, pelayaran, perdagangan, pertukangan pun sudah semakin berkembang pada zaman ini anak-anak Miss ya. Demikian pula lah tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat praaksara pada masa ini sudah lebih makmur pada zaman-zaman sebelumnya. Ini kalian bisa melihat contoh kehidupan zaman besi seperti apa. Nah, kalian bisa lihat pertaniannya macam mana. Kalian bisa lihat cara mereka untuk memasak bagaimana, mereka menjinakkan hewan bagaimana. Kalian bisa lihat. Inilah zaman besi yang terakhir kita bahas, yang berkenaan tentang periodisasi zaman praaksara berdasarkan benda dan budaya. Nah, jadi dalam periodisasi ini kita membahas zaman batu sama zaman logam tadi kan yang sudah kita bahas. Zaman batu terdiri dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir adalah zaman Megalitikum. Tapi zaman logam terbagi 3, zaman tembaga, di mana zaman tembaga ini tidak ada peninggalannya di negara kita. Yang kedua zaman perunggu ada, dan zaman besi arah teknologinya lebih canggih. Mereka sudah pandai melebur besi guna membuat alat-alat kehidupan. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya.